Semangat pagi anak-anak kami sekalian. Salam SD, semangat, fraternitas, Dina. Ya, kembali bertemu dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Dan adapun pertemuan kita yang keempat pada hari ini, kita akan membahas mengenai Kerajaan Majapahit dan peninggalan kebudayaannya. Maka, mari kita simak video materi berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu dengan semangat mengetahui sejarah Kerajaan Majapahit dan menunjukkan sikap cinta kasih, menjaga, dan melestarikan peninggalan kebudayaan Majapahit. Nah, jadi yang kita bahas adalah sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Jadi, nama Kerajaan Majapahit itu asal-usulnya berasal dari buah maja yang rasanya sangat pahit. Jadi, Kerajaan Majapahit itu diambil dari nama buah maja yang rasanya sangat pahit. Kenapa nama Kerajaan Majapahit diambil dari buah maja? Ini dia kisahnya. Nah, bermula dari daerah yang diberikan oleh Raja Jayakatwang dari Kerajaan Kediri kepada Raden Wijaya. Nah, pada masa itu Kerajaan Singasari diserbu dan dikalahkan oleh Jayakatwang. Kemudian Raden Wijaya berhasil melarikan diri. Ia mencari perlindungan kepada Bupati Madura yang bernama Arya Wiraraja dan membangun pemukiman di desa Tarik. Nantinya, ketika mereka tiba di sebuah desa, di sebuah hutan, lahan kosong yang belum terpakai, yaitu hutan Tarik, mereka lapar. Nah, ketika mereka lapar, mereka mencari makanan yang bisa mereka makan. Nah, pada masa itu, mereka menemukan satu pohon yang memiliki banyak buah. Dan buah itu adalah buah maja. Ketika mereka makan buah itu, maka terasa pahit. Nah, jadi ketika mereka akhirnya berhasil membangun suatu kerajaan baru di hutan Tari itu, mereka ubah nama hutan Tari itu menjadi Kerajaan Majapahit, mengingat bahwa di hutan tersebut sangat banyak pohon maja pada masa itu. Gitu ya anakku, kisah dari nama Kerajaan Majapahit. Sehingga nanti raja pertama yang memerintah di Kerajaan Majapahit adalah Raja Raden Wijaya, yang bermula awalnya merupakan menantu dari Kerajaan Kerta. Maksud ibu, menantu dari Raja Kertanegara yang memimpin Kerajaan Singasari. Nah, ini dia wilayah kekuasaan Majapahit. Hampir seluruh Nusantara pada masa itu tunduk di bawah kekuasaan Raja Majapahit. Itu artinya hampir seluruh wilayah yang ada di Nusantara merupakan daerah jajahan Majapahit, kecuali daerah Pajajaran, karena pada masa itu sudah ada berdiri Kerajaan Pajajaran, ya. Itu dia kekuasaan dari Majapahit. Raja pertama dari Kerajaan Majapahit nantinya adalah Raden Wijaya. Karena banyaknya daerah-daerah kekuasaan Majapahit, daerah Nusantara yang hampir seluruhnya tunduk terhadap pemerintahan Majapahit, maka pada masa itu Kerajaan Majapahit juga sering disebut sebagai sebuah negara yang ada di zaman Nusantara. Buktinya, ini dia bendera dari Majapahit. Karena pada masa itu hanya Majapahit yang sudah memiliki bendera atau lambang sebagai suatu negara. Raja yang membawa Kerajaan Majapahit pada puncak kejayaan adalah Hayam Wuruk, didampingi oleh Patih Gajah Mada. Nah, soal yang pertama, tuliskan asal-usul nama dari Kerajaan Majapahit. Faktor penyebab kemajuan Kerajaan Majapahit. Yang pertama, karena ada kecakapan Patih Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara atau dalam memimpin Kerajaan Majapahit. Yang kedua, kemajuan dalam bidang perdagangan dan kebudayaan. Faktor yang ketiga, karena Majapahit memiliki angkatan perang yang kuat. Dan yang keempat, karena susunan sistem pemerintahan yang sistematis dan teratur. Itu merupakan faktor penyebab kemajuan Kerajaan Majapahit. Soal nomor 2,
Tuliskan faktor penyebab kemajuan Kerajaan Majapahit. Nomor 3. Tuliskan isi Sumpah Palapa. Tuliskan isi dari Sumpah Palapa dan siapa pelopor sumpah tersebut. Faktor-faktor penyebab kemunduran Kerajaan Majapahit. Faktor yang pertama, karena tidak adanya pemimpin yang cakap sepeninggal dari Patih Gajah Mada. Kedua, struktur pemerintahan yang mirip pemerintahan serikat atau federal. Sehingga ada banyak nanti wilayah-wilayah daerah jajahan Majapahit melepaskan diri. Ketiga, ada perang Parekrek, yaitu perang saudara. Kemudian yang keempat, karena munculnya kerajaan Islam di Jawa Timur. Dan hal yang penting lainnya yang anak kami perlu ketahui adalah mengenai Sumpah Palapa yang dikeluarkan oleh Patih Gajah Mada, di mana isi dari Sumpah Palapa adalah bahwa Gajah Mada tidak akan memakan buah palapa sampai Nusantara bersatu. Dan itu merupakan tekad dari Gajah Mada untuk menyatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Dan hal itu terbukti karena akhirnya nanti Majapahit berhasil menyatukan daerah-daerah Nusantara di bawah kekuasaannya. Dan pada saat itu juga Gajah Mada sangat berperan penting dalam pemerintahan Majapahit karena beliau merupakan kaki tangan langsung dari dari Raja Hayam Wuruk. Tanpa Patih Gajah Mada, mungkin Raja Hayam Wuruk akan kesulitan juga dalam memimpin kerajaan Majapahit. Peninggalan kebudayaan kerajaan Majapahit yang cukup terkenal. Yang pertama ada Candi Tikus, Candi Brahu, Candi Seto, Candi Pari, Uang Gobok, dan Celengan Majapahit. Itu merupakan peninggalan kebudayaan kerajaan Majapahit yang cukup terkenal. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu terakhir yang ada di Nusantara pada masa itu. Setelah Majapahit tidak ada lagi kerajaan bercorak Hindu, karena ketika kita sudah selesai pada kerajaan Hindu, maka kita intinya akan masuk ke kerajaan Buddha. Keadaan ekonomi, sosial, budaya, dan agama kerajaan Majapahit. Bidang ekonomi, mata pencaharian masyarakat Majapahit adalah bertani. Hasil pertaniannya adalah padi, lada, dan bahan makanan lainnya. Kesejahteraan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk sangat diperhatikan. Sehingga itulah nanti alasan kenapa puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya itu ada pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, karena memang Raja Hayam Wuruk sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian di bidang sosial, hasil upeti yang diserahkan kepada raja nantinya digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti saluran air, memiliki sistem pertahanan yang kuat, dan terdapat Dewan Menteri yang bertanggung jawab atas tugas-tugasnya. Dalam bidang budaya dan agama yang berkembang adalah Hindu dan Buddha. Kemudian sikap toleransi yang sangat terasa dalam kehidupan beragama. Ada banyak kitab yang disusun seperti Pararaton, Negara Kertagama, dan Sutta Soma. Jadi yang terkenal dari kitab yang ditulis ini salah satunya adalah kitab Sutta Soma yang ditulis nanti oleh Empu Tantular. Kemudian anak-anak kami perlu juga ketahui bahwa agama Hindu merupakan agama dominan yang saat itu ada di kerajaan di kerajaan Majapahit, sehingga terkenal nanti bahwa Majapahit adalah agama Hindu atau agama nasional Hindu yang pertama saat itu di Nusantara. Siapa raja yang membawa kerajaan Majapahit ke puncak kejayaannya? Tuliskan peninggalan kebudayaan Kerajaan Majapahit. Tuliskan peninggalan kebudayaan Kerajaan Majapahit merupakan soal yang terakhir atau soal nomor 5. Kesimpulan materi kita,
Kerajaan Majapahit merupakan sebuah kerajaan yang silsilah namanya adalah Buah Maja yang Pahit, di mana nanti raja pertamanya adalah Raden Wijaya dan Hayam Wuruk yang membawa Majapahit ke puncak kejayaan. Yang terkenal dari Majapahit adalah Sumpah Palapa, dan Majapahit merupakan kerajaan Hindu terakhir di Nusantara yang tentunya memiliki beberapa peninggalan kebudayaan. Nah, itu dia tadi materi pembelajaran kita hari ini. Semoga materi kita hari ini bermanfaat dan tentunya menambah pengetahuan bagi anak kami sekalian. Dan tetap semangat, tetap gigih dalam mengerjakan tugasnya agar dapatkan nilai yang baik. Salam merdeka!